Perkenalkan, nama saya Amar Fikri, NIM 2041050100058. Di sini saya akan menanggapi video dari Bapak Dr. Abdul Wadud Nafis, LCMI, tentang pengangguran dalam perspektif ekonomi Islam. Pengertian pengangguran. Pengangguran adalah orang yang masuk dalam angkatan kerja mulai dari 15 sampai 64 tahun yang sedang mencari pekerjaan atau belum mendapatkan pekerjaan sama sekali. Selanjutnya, macam-macam pengangguran. Yang pertama yaitu pengangguran terbuka. Pengangguran terbuka diartikan sebagai suatu situasi di mana angkatan ketersediaan pekerjaan lebih rendah daripada jumlah tenaga kerja. Pengangguran terbuka akan benar-benar tidak memiliki pekerjaan yang disebabkan oleh penurunan kegiatan perekonomian pada suatu waktu, pengurangan jumlah tenaga kerja karena kecanggihan teknologi, serta kemunduran atau kemerosotan industri. Yang kedua yaitu pengangguran tersembunyi. Pengangguran tersembunyi adalah kondisi di mana jumlah tenaga kerja lebih banyak dari yang seharusnya diperlukan, dan kelebihan jumlah tenaga kerja menyebabkan kegiatan tidak dapat berjalan dengan merata. Sebagian ada yang bekerja dan sebagian ada yang tidak bekerja. Yang ketiga yaitu pengangguran musiman. Biasanya orang yang akan bekerja sesuai dengan waktu-waktu tertentu. Apabila sedang tidak memasuki masa bekerja, mereka akan menganggur. Hal demikian disebut sebagai pengangguran musiman. Yang keempat, pengangguran setengah menganggur. Setengah menganggur merupakan orang yang sebenarnya sudah memiliki pekerjaan, tetapi jam kerjanya berbeda dengan pekerja pada umumnya. Mereka hanya bekerja berdasarkan permintaan dari pemberi pekerjaan dalam jangka tidak menentu, mungkin 1-2 kali dalam satu minggu, atau bekerja kurang dari 7-8 jam per hari. Yang selanjutnya yaitu jenis-jenis pengangguran. Yang pertama, pengangguran friksional adalah keadaan di mana suatu wilayah tingkat penganggurannya mencapai 2 atau 3% dari total tenaga kerja. Biasanya pengangguran ini disebut sebagai pengangguran normal, karena pengangguran yang dimaksud bukan tidak dapat memperoleh pekerjaan, melainkan sedang mencari pekerjaan yang dinilai lebih baik dari sebelumnya. Yang kedua, pengangguran siklikal. Jadi dalam dunia industri, tidak selamanya permintaan akan produksi selalu tinggi. Ada kalanya daya beli konsumen menurun dan menyebabkan produksi atas barang atau jasa juga ikut menurun. Juga harga akan ikut menurun karena sepinya peminat. Keadaan seperti ini mendorong perusahaan untuk melakukan efisiensi pekerja, sebab tidak mungkin untuk mempertahankan jumlah karyawan yang tidak sebanding dengan permintaan konsumen atas barang atau jasa. Yang ketiga, pengangguran struktural. Pengangguran struktural merupakan kondisi di mana munculnya pengangguran karena perubahan struktur dalam kegiatan perekonomian pada suatu masa. Hal ini terjadi karena kemunduran ekonomi pada industri atau perusahaan yang disebabkan karena adanya tingkat persaingan usaha. Yang keempat, pengangguran teknologi. Pengangguran teknologi terus berkembang dari waktu ke waktu. Pekerjaan yang sebelumnya dikerjakan oleh manusia lambat laun digantikan oleh kecanggihan teknologi yang disebut dengan robot. Misalnya pada industri makanan kaleng yang sebelumnya memanfaatkan tenaga manusia, saat ini lebih banyak memaksimalkan kemampuan robot agar lebih efisien dan lebih efektif karena dapat bekerja lebih cepat. Situasi ini memicu munculnya pengangguran karena tenaga manusia telah digantikan oleh teknologi. Maka dari itu, kondisi seperti ini disebut dengan pengangguran teknologi. Selanjutnya, dampak pengangguran. Yang pertama yaitu menurunkan pendapatan per kapita pada pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, meningkatkan biaya sosial. Yang ketiga, menurunkan aktivitas
perekonomian. Yang keempat, menurunkan penerimaan negara. Kelima, menurunkan tingkat keterampilan. Keenam, kegiatan distribusi kurang lancar. Ketujuh, terjadinya kemiskinan. Delapan, kurang miskin. Yang kesembilan, tindak kriminal meningkat. Yang 10, produktivitas tenaga kerja rendah. Dan yang ke-11, upah yang rendah. Selanjutnya, penyebab pengangguran. Ada 4, yaitu tidak sebanding penawaran dengan permintaan pekerja. Yang kedua, turunnya pengeluaran total dan output. Yang ketiga, perubahan teknologi. Dan yang keempat, waktu yang dibutuhkan untuk mencari pekerjaan. Selanjutnya, cara mengatasi pengangguran. Yang pertama itu menyelenggarakan bursa tenaga kerja. Yang kedua, informasi lowongan pekerjaan. Yang ketiga, memberikan pelatihan kerja. Yang keempat, membuka lapangan kerja yang sebanyak-banyaknya. Yang kelima, meningkatkan peredaran modal usaha. Yang keenam, meningkatkan jiwa kewirausahaan. Dan yang ketujuh, transmigrasi. Selanjutnya, pengangguran dalam ekonomi Islam. Yang pertama yaitu pengangguran jabariyah atau terpaksa, merupakan pengangguran di mana seorang tidak mempunyai hak sedikit pun memiliki situs ini dan terpaksa menerimanya. Nah, pengangguran seperti ini umumnya terjadi karena seseorang tidak mempunyai keterampilan sedikit pun. Yang kedua, pengangguran khiyariyah atau pilihan adalah seseorang yang mempunyai potensi dan kemampuan untuk bekerja tetapi memilih untuk berpangku tangan dan bermalas-malasan sehingga menjadi beban bagi orang lain. Dia tidak mengusahakan suatu pekerjaan sehingga menjadi dalam kutip sampah masyarakat. Yang selanjutnya yaitu solusi pengangguran perspektif ekonomi Islam. Ada 2, yaitu dengan cara mekanisme individu dan mekanisme sosial ekonomi. Mungkin cukup sekian penjelasan saya mengenai pengangguran dalam perspektif ekonomi Islam. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.